Assalamualaikum, kembali lagi di channel Risa Haryana, channelnya tentang segala aktivitas ibu-ibu rumah tangga dan keluarga Risa Haryana. Oke, ini aku baru beli ATK, baru beli buku gitu, buku buat budgeting, kepengen aja. Karena alhamdulillah dari iseng-iseng bikin challenge 10.000, alhamdulillah bisa kebeli alat-alat tulis dan buku ini. Dan ini adalah stick note-nya Adefai, kepengen stick note. Nah, kita buka bukunya kayak apa, pengennya sih yang ada titik-titiknya itu di kertasnya gitu kan ya, kepengen gitu. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu budgeting selama bulanan ya. Oke, kita cek dan alhamdulillah kesampaian apa yang aku inginkan. Oh iya, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu. Gimana kabarnya teman-teman semuanya di sana? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Ini buku masih pakai coret-coretan ya, masih belajar nulis yang bagus gitu loh. Aku isi buku budgeting, aku tulis buku budgeting. Dan sekarang sudah waktunya masuk ke bulan September, dan September itu biasanya September ceria gitu kan ya. Setelah kemarin Agustus dari awal sampai akhir alhamdulillah berkah barokah semuanya, alhamdulillah ya. Biarpun budgeting agak melampaui batas, tapi alhamdulillah yang penting kita tidak punya utang kemana-mana. Nah, di sini kita masuk ke bulan September ceria, mulai masuk musim hujan ya, biasanya bulan September itu ya. Dan di sini memulai lagi budgeting, dan ini aku menulis budgeting ini aku belum dapat uang gajian dari Pak suami nih. Jadi sebelumnya aku tulis dulu, nggak apa-apa nyicil ya. Karena aku bikin videonya ini sebenarnya dari tanggal 1 September. Ketika selesai bikin budgeting ini, Pak suami kasih kabar, Bun, udah masuk gajiannya, alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bikin budgeting, kita sudah bisa membuat membuat jurnal apa saja yang harus dianggarkan, kebutuhan apa aja yang diperlukan supaya tetap bisa terkontrol. Kemarin Agustus pun sebenarnya banyak banget pengeluaran ya Bun ya, namanya juga kita Agustusan ya, ada acara perlombaan, ada kegiatan Agustusan, banyak segala macam. Dan qadarullah juga Allah memberikan kami ujian dari mulai ponakan dan anaknya kawan kami mengalami musibah, tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah kembali sehat, sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi kita kemarin Agustus juga sempat namanya wirawiri ke rumah sakit, memberikan support untuk mereka karena rata-rata keluarganya jauh semua ya. Dan kebetulan yang dekat adalah saya dan Pak suami gitu kan. Nah, terus ini kita masuk ke bulan September itu ada sampai tanggal berapa nih? Ada sampai tanggal 30. Dan diingat lagi ya Bun ya, bahwa kita menabung ini gajian di awal bulan ini bukan gajian hanya di awal, tetapi kita memegang uang gaji dari suami itu selama 1 bulan. Kalau bisa ada sisa ya, syukur-syukur ada sisa nih, bisa buat simpanan tabungan tambah-tambah. Nah, dari sini kita harus bisa membuat jurnal, harus bisa membagi keuangan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai langsung habis begitu saja karena kita mumpung megang uang nih, beli ini dulu, beli itu dulu. Jangan ya, karena aku juga dulu seperti itu. Tapi terus aku belajar terus dan alhamdulillah
bisa sedikit-sedikit mulai mengatur ya, nggak bisa langsung merubah ya, namanya manusia ya, pelan-pelan aja kita merubahnya, dan sedikit perlahan-lahan juga alhamdulillah jadi mulai terbiasa. Jangan karena terpaksa, tetapi karena terbiasa. Dari mulai rasa terbiasa itu kita jadi bisa mendisiplinkan diri. Oh iya, kita memiliki kebutuhan yang lebih penting, kita punya prioritas yang lebih penting. Apa itu? Yaitu untuk keluarga, untuk anak, untuk sekolahnya, untuk makan kita, banyak sekali ya. Oh iya, buat teman-teman jangan ngiri, atau nggak usah ngiri atau nggak usah kepengen kalau memang belum punya alat-alat budgeting yang seperti orang-orang miliki. Karena aku pun awalnya hanya menggunakan buku tuh kelihatan tuh yang buku warna ungu tuh. Nah, itu awal mulanya pun aku seperti itu. Oh iya, ini aku lupa kepotong videonya, lupa nggak kerekam nih. Dari saving tadi itu aku savingnya itu dana pendidikan untuk anak-anak dan juga reksadana seperti biasa ya, yang setiap bulan itu rutin harus memaksakan bisa nyimpan itu. Sedangkan untuk challenge itu aku biasanya sisa-sisa dari bulananku, belanja mingguan dan sebagainya. Terus nggak lupa juga di sini ada kewajiban, yaitu kewajiban listrik dan membayar sekolah untuk anak-anak. Listrik tiap bulan seperti biasa dianggarkan 500.000, dan biaya SPP sekolah anak-anak dari SD, SMK sampai anakku yang besar ini kan ikut klub badminton, jadi bisa totalnya tuh sampai 750. Nah, di sini masuklah kita ke pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu apa saja? Yaitu belanja bulanan. Yang biasanya aku menganggarkan 700.000 setiap bulan, ternyata setelah aku cek-cek kebutuhan selama sebulan ini masih ada stok lah, bisa aku kurangin budget untuk bulanannya sekitar 500.000. Karena seperti susu, deterjen, odol itu masih ada semua. Masih banyak, cukup lah kira-kira untuk 1 bulan ini. Karena kemarin Agustus juga sudah banyak pengeluaran ya, jadi kita harus pintar-pintar mengutar atau membagi kebutuhan rumah tangga untuk biaya selama 1 bulan ini. Terus seperti biasa belanja mingguan, di sini aku buat anggaran selama 5 minggu. Aku tulis 5 minggu karena sebelum-sebelumnya aku buat anggaran 4 minggu. Ketika akhir bulan itu suka bingung, aduh duitnya udah tinggal segini, terus buat bekal anak-anak, buat belanja, buat makan itu suka mepet. Jadi aku bikin anggaran 5 minggu supaya ada untuk jangka waktu untuk kegajian berikutnya, supaya ada uang makan, paling tidak uang makan. Karena kan yang kewajiban sudah ya, seperti listrik, biaya sekolah anak itu sudah. Nah, terus di sini juga aku menuliskan gas dan galon seperti biasa 100.000. Uang jajan kakak tuh tadinya mau aku potong dari 300.000 setiap bulan, mau aku potong 50.000 buat jadinya 250.000. Sempet komplain kakak juga, dan dilalahnya itu kemarin hari Sabtu tanggal 3 itu ternyata ada kenaikan BBM. Sempet shock juga, kaget karena aku sudah buat anggaran seperti ini, ternyata besoknya ada kenaikan BBM yang mendadak banget. Jadinya buat para ibu-ibu nih harus mulai lagi memutar otaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bulanan ya. Untuk jajan Adevai seperti biasa 90.000. Terus untuk bensin motor ayah pun tadinya untuk bensin motor ayah tetap 120.000, dan buat bensin motor bunda pun tetap 120.000. Sedangkan untuk bensin motor kakak aku potong 100.000 karena kakak biasanya pakai motornya bunda. Dia kadang pinjem motorku buat sekolah gitu. Tapi ya itulah, karena tadi BBM naik jadi nanti mutar otak lagi nih gimana caranya.
Terus ada biaya tambahan juga, ada pengeluaran tambahan, bukan biaya, pengeluaran tambahan buat beli baju adatnya Kakak Fata nih mendadak banget ya. Jadi bulan kemarin itu Kakak Fatan disuruh pakai baju adat. Ternyata di tempatku itu setiap hari Kamis Pahing itu anak-anak sekolah diwajibkan memakai pakaian adat. Nah, akhirnya kemarin Kakak Fatan pinjamlah pakaian adat punya ayahnya. Untung punya, tapi nggak punya jarinya atau belangkon. Sedangkan disarankan memakai pakaian adat Jawa, pakaian adat ya, adat Jawa lengkap. Akhirnya kemarin terus aku buat anggaran 200.000 sebagai aku buat anggaran 200.000 untuk pakaian adat Jawanya dan 100.000 untuk peci Adevai. Ini pecinya Adevai aja udah sampai 2 kali hilang di sekolahnya. Namanya juga anak-anak ya bun ya, pengen memaklumi tapi sering-sering juga kitanya muter otak lagi, kok boros, baru sekolah 1,5 tahun udah 2 kali peci hilang di sekolah. Tapi ingat ya bunda, jangan memarahi anak kita. Kita kasih tahu pelan-pelan, kita kasih tahu baik-baik, insya Allah anak kita akan paham. Di sini pun aku ketika mendengarkan peci yang kedua hilang, ya udah, memang ada simpan di mana, aku ajak ngobrol seperti itu gitu. Dan jawabannya ya aku nggak tahu ya, namanya anak-anak seperti itu. Ya udah, bunda beliin lagi peci, tapi nanti ya tunggu bulan depan. Nah, tunggu bunda dapat gajian dari ayah, tapi nggak boleh dihilangin lagi. Paling saya hanya menyampaikannya seperti itu. Nah, terus untuk baju adat ini ternyata kemarin sudah aku catat, tapi nggak ada di video sini karena belum ke record. Tapi kemarin langsung aku catat, ternyata buat beli baju adat dari mulai belangkon, sorjan sampai jare itu totalnya 215.000. Berarti selisih 15.000, kelebihan 15.000. Nah, terus untuk peci malah kelupaan. Kemarin kita belanja ke pasar malah kelupaan untuk pecinya Adevai. Alhasil pecinya Adevai belum dapat sampai sekarang. Dan di sini aku juga menuliskan lain-lain. Lain-lain ini maksudnya adalah untuk jajan. Kayak kemarin kita habis dari pasar sempat jajan dulu, dan alhamdulillah semuanya bisa mencukupi ya. Untuk sedekah aku XX aja ya, cukup aku dan yang di atas yang tahu. Terus menuliskan notes di sini sebagai penyemangat juga untuk motivasi aku juga. Di sini aku tulis jangan membuang apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Warren Buffett. Nah, terus yang kedua sebagai motivasi juga aku menuliskan kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Kustiana. Nah, dari sini tulisan-tulisan ini juga bisa jadi motivasi kita ya bun ya, untuk penyemangat hidup, untuk penyemangat dalam mengatur keuangan rumah tangga, dalam membuat budgeting. Pokoknya tetap semangat terus, jangan menyerah begitu aja, banyak-banyak belajar juga. Oh iya, buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan ya, jangan menyerah. Terus juga jangan lupa di like dan subscribe videoku ini. Jangan lupa ditonton terus buat yang sudah nge-like dan subscribe videoku. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosannya nonton videoku. Semangat terus menjalani hidup ini. Buat yang sakit, semoga dijauhkan penyakitnya dan lekas sembuh. Buat yang bekerja, bunda-bunda yang bekerja semuanya semangat selalu. Aku yakin kalian bisa menyeimbangkan antara pekerjaan, mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak-anak. Pokoknya semangat terus buat semuanya. Oke deh bun, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa nanti lihat linkku ya, alat-alat budgetingku ini belinya di mana. Jangan lupa dilihat dari situ aja. Terima kasih pokoknya semuanya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.